Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karni Muhammad. Saya dari kelas AE1A. Jadi sedikit pemahaman saya tentang materi-materi yang telah diberikan, yaitu materi yang pertama, individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Pemahaman saya tentang kalau individu itu bersifat pada diri kita sendiri, tidak dapat dibagi dan tidak dapat dipecah. Yang berarti perorangan. Setiap individu itu lazim memiliki ciri-ciri yang melekat dalam dirinya sendiri, sehingga memberikan identitas yang khusus yang disebut kepribadian. Kalau keluarga itu mendeskripsikannya sebagai satuan sosial yang kecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai oleh adanya kerjasama di bidang ekonomi. Keluarga ini juga disebut sebagai kelompok pertama, primary group, karena setiap keluarga akan melahirkan individu. Masyarakat itu merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan sekitarnya dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungan. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan generasi di tahun 28, 45, dan 66 secara biologis, kultural, dan nasional dengan generasi sekarang. Yang kita bahas lalu itu tentang perbedaan di tahun 28, 45, dan 66 dengan generasi sekarang. Jadi menurut saya itu perbedaan generasi zaman dulu dan zaman sekarang itu mungkin perilaku kita dan mereka itu sama. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Tetapi generasi zaman dulu itu mereka itu lebih mementingkan umum daripada kepentingan pribadi. Karena sikap generasi muda dulu di tahun 28, 45, dan 66 itu mereka lebih berani dalam membela negara. Tiga generasi tersebut itu mereka memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan nyawa mereka. Sementara kalau generasi sekarang itu bahkan untuk mengenang perjuangan mereka melalui upacara saja masih seringkali bermalas-malasan. Jadi itu perbedaannya. Yang lanjut ke materi yang keempat, yaitu pemerintah, negara, warga negara, dan permasalahan demokrasi. Kalau pemerintah itu dia lebih merujuk kepada organ-organ atau alat perlengkapan. Kalau negara itu adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah, pemerintah yang permanen, pemerintah yang sah. Kalau fungsi dan tujuan negara itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjauhkan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau unsur-unsur negara itu di dalamnya itu ada rakyat, wilayah yang sah, pemerintah yang sah, dan pengakuan dari negara lain.
sifat-sifat negara itu sifat monopoli dan sifat memaksa, atau sifat untuk semua totalitas. Warga negara sekarang warga negara warga negara ini adalah rakyat yang menempati suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Asas-asas hukum dalam kewarganegaraan itu ada asas ius soli dan ius sanguinis atau keturunan. Baru permasalahan demokrasi itu permasalahan demokrasi itu ada berburuknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, baru krisis partisipasi politik rakyat, baru munculnya penguasa dalam demokrasi saat ini yang membuang kedaulatan rakyat. Itulah sedikit pemahaman dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.